Selamat pagi, hari ini kita belajar sejarah peminatan lagi. Kita melanjutkan materi kita di minggu yang kemarin. Hari ini kita berbicara mengenai paham sosialisme dan komunisme. Ya, yang pertama yang harus dulu kita bahas itu adalah apa sih itu sosialisme, seperti itu. Nah, sosialisme ini merupakan sebuah paham yang bertujuan membentuk negara berdasarkan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perorangan. Nah, tokohnya itu siapa? Tokohnya itu adalah Karl Marx. Dia ini merupakan orang yang paling berpengaruh dalam mengajar paham sosialisme. Nah, yang mana orangnya? Orangnya di sini sudah terlampir ya. Nah, jadi ini merupakan tokoh paham sosialisme. Nah, mungkin kalian bertanya, kata sosialisme ini pertama sekali ini apakah yang menggunakan itu Karl Marx atau yang lain, seperti itu. Nah, jadi kata sosialisme itu pertama sekali digunakan oleh Alexander Vinet. Nah, dia itu merupakan seorang teolog Protestan yang berkebangsaan Prancis. Nah, di dalam artikelnya dia pernah menulis tentang penabur itu di tahun 1831. Nah, jadi dialah yang pertama sekali menggunakan kata sosialisme ini ya. Nah, kita cari tahu. Nah, sebenarnya sosialisme ini latar belakangnya itu seperti apa? Ini perselisihan antara siapa dengan siapa, seperti itu. Nah, jadi latar belakangnya di sini ini antara pemilik modal dan para buruh nantinya. Nah, jadi ketika sosialisme ini muncul akibat adanya perkembangan industrialisasi di Eropa. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan di sini itu semuanya rata-rata milik swasta atau perorangan. Nah, sehingga pemilik pemodal itu disebut sebagai kaum kapitalis. Dan yang menjalankan perusahaan atau pabrik-pabriknya yang didirikan itu pastinya memerlukan namanya pekerja. Nah, jadi para pekerja itu disebut sebagai buruh. Nah, ini perselisihannya seperti apa nantinya? Jadi pada saat buruh ini dipekerjakan, upah buruh itu sangat rendah dengan beban kerja yang sangat berat. Nah, artinya kalau pekerjanya itu berat dengan upahnya itu rendah, itu pastinya tidak seimbang ataupun tidak adil, ya kan? Nah, makanya buruh itu pada saat itu melakukan demonstrasi seperti itu. Nah, demonstrasinya itu seperti apa? Nah, mereka ini menuntut supaya mereka ini mendapatkan jaminan dan perlindungan kesejahteraan. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Karena tidak adanya jaminan dan perlindungan kesejahteraan ini yang menyebabkan nantinya para buruh ini banyak terjadi kemiskinan dan kriminalitas itu semakin meningkat, seperti itu. Nah, sementara kaum kapitalis ini nanti itu semakin kaya dan akhirnya dia menguasai ekonomi rakyat. Nah, jadi itulah yang menjadi latar belakang kenapa bisa muncul kata paham sosialisme. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh sosialisme. Nah, yang pertama ini namanya adalah Etienne Cabet. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada Robert Owen. Yang ketiga itu ada Albert Brisbane dan yang ketiga itu ada Said Simon. Nah, ini semuanya adalah tokoh-tokoh yang nantinya akan memperjuangkan mengenai sosialisme ini. Nah, seperti salah satu tokohnya itu juga yang terkenal di seluruh dunia itu namanya adalah Karl Marx. Nah, jadi dia pernah itu menulis sebuah buku. Dia menulis buku itu berjudul Des Kapital. Nah, jadi dia menjelaskan bahwasannya sejarah masyarakat
merupakan sejarah perjuangan kelas. Itu yang disampaikan oleh Karl Marx. Dia menginginkan supaya kehidupan masyarakat itu tidak ada namanya tanpa kelas, nggak ada yang namanya lu orang kaya, gue orang miskin, itu tidak ada seperti itu. Nah, jadi dalam bukunya itu sudah sangat jelas dijelaskan bahwasanya sosialisme ini merupakan langkah penentu menuju masyarakat sosialis yang akan mencapai pengembangan diri yang sempurna. Seperti itu yang diterangkan oleh Karl Marx. Nah, jadi selain dari situ juga Karl Marx ini menyebut ajarannya itu sebagai komunisme dan pengikutnya itu disebut sebagai komunis. Nah, nanti dari sini kita perhatikan apakah nantinya ajaran yang dilakukan oleh Karl Marx itu ada pengaruh besar terhadap Indonesia. Nah, karena kita mengetahui sendiri ya bagaimana komunis itu bergerak di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya nanti Karl Marx itu menyebut ajarannya itu tadi Miss bilang itu tadi kan komunis ya, dan pengikutnya itu juga disebut sebagai komunis. Nah, jadi sebenarnya istilah komunis ini sebenarnya bukan ciptaan Karl Marx, melainkan ini ciptaan seorang sosialis dari Prancis, itu namanya adalah Etienne Cabet. Nah, dialah yang nantinya akan menciptakan namanya komunis ini. Nah, jadi kata komunis itu berasal dari bahasa Latin. Nah, artinya apa? Komunio. Nah, jika diartikan itu adalah kepunyaan bersama. Nah, jadi ajaran sosialisme dan komunisme ini itu berkembang di Rusia di bawah pimpinan Lenin. Nah, jadi ini nanti berkaitannya sosialisme dan komunisme ini. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Nah, ini tadi kan latar belakang antara golongan pemilik modal dan buruh itu tadi. Nah, jadi dengan adanya perselisihan seperti ini yang akhirnya nanti menyebabkan mendorong munculnya tata ekonomi politik baru yang lazim yang kita kenal sebagai sosialisme. Nah, jadi intinya kalau minggu kemarin itu kita belajar mengenai liberalisme, itu paham kebebasan, ya kan, untuk individu. Nah, melainkan kalau sosialisme ini menekankan kepada kebebasan komunitas. Nah, jadi konsekuensinya dalam sosialisme ini nantinya apa? Nah, konsekuensinya sosialisme ini nantinya akan menghapus hak milik pribadi atas sarana-sarana produksi. Nah, sarana produksi itu apa saja? Itu ada tanah, pabrik, dan alat-alat produksi. Nah, dan itu semuanya nanti dijadikan sebagai milik bersama. Tidak ada lagi namanya golongan kaum kapitalis seperti itu. Oke. Nah, jadi pembelajaran sosialisme hari ini singkat, dan kita lanjutkan di pembelajaran hari ini juga. Oke, terima kasih.